Alhamdulillah, gudwatuna ya khair gudwah. Panutan kita sebaik-baik panutan. Allahumma shalli alaih. Panutan kita sebaik-baik panutan. Sebagian manusia nganut sama makhluk Allah selain Nabi yang belum jelas, yang waliyadzubillah kadang malah bakal menyeretnya menuju kenistaan, menuju kehinaan, sampai akhirnya waliyadzubillah sampai diseret bisa jadi mendapatkan iqab dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah menganut, salah cari panutan. Padahal sudah jelas ada panutan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dan perintahkan untuk dianut atas hambanya. Dan Allah mempromosikannya, Allah mempromosikan. Dia menciptakan, dia mempromosikan. Ini loh ciptaan saya. Ada yang bisa kalian jadi panutan. Kalau kalian ikut dia, kalian akan mendapatkan rahmatku. Dalam firman lain Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ikuti aku Nabi. Promosi dari Allah. Yuhibbukumullah, kalian akan mendapatkan cinta dari Allah. Bukankah ini promosi? Allah mempromosikan Nabi. Nih, aku punya ciptaan. Seorang Rasul, Nabi aku utus. Ini kekasihku. Ini makhluk yang paling aku cintai. Umat Nabi, umat akhir zaman, kalian wahai umat Nabi. Ini ya, aku utus seorang Nabi. Aku sudah didik ia dengan kesempurnaan didikan. Ini orangnya baik. Kalau kalian mau ikut dia, kecintaanku aku akan berikan kepada engkau. Kalau engkau mengikutinya, dosamu akan aku ampuni. Bukankah itu promosi dari Allah untuk Nabi Muhammad, untuk kita anut? Allah mempromosikan. Terus mau cari promosi dari siapa lagi kalau Allah pencipta alam semesta sudah mempromosikan Nabi? Cukup mudah-mudahan panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, kalau coba kita ingin sedikit kadang ya mencermati kehidupan kita. Kita ini sedikit banyak dari masing-masing kita ini sudah terselusupi, terselubungi dengan gaya hidup mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Kita secara tidak langsung, meskipun kita yang kadang yang sering hadir majelis, apalagi orang yang di luar yang artinya tidak kenal dengan majelis, tidak kenal dengan pondok pesantren, tidak kenal dengan musalla masjid. Kita saja yang majelis, baik gaya hidup mulai yang muda saja, gaya hidup potong rambut kita, gaya hidup, cara berucap kita, cara tingkah laku kita, gerak-gerik kita, secara tidak langsung kita ini sudah terracuni. Kita menganut, sadar atau tidak disadari, dengan ajaran-ajaran yang telah mereka selusupi itu semua. Sadar atau tidak sadar, meskipun kita tidak mau mengakuinya, tapi ada pada diri kita. Baik di dalam waliyadzubillah, di dalam keyakinannya, di dalam keinginannya. Mungkin dia belum melakukan, tapi keinginannya sudah semacam itu. Coba cermati apa saja di antara yang di dalam diri kita. Kalau kita ada pada rel Nabi, kita akan terselamatkan dari rel selain Nabi. Karena rel hanya dua. Rel menuju ridha Allah, rel menuju surga, dan rel menuju siksa Allah ataupun rel menuju neraka. Gimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa hadainahun najdain, dan kami telah berikan najdain, tariqain, dua jalan, tariq ilal jannah wa tariq ilan nar, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Siapa yang membawa jalan menuju surga? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu dari sab'a samawat. Allah mengutus
kepala para malaikat. Jibril bawa wahyu, turunkan kepada kekasihku Muhammad, sampaikan kepadanya supaya disampaikan kepada umatnya. Orang yang ikut engkau wahai Nabi akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, dan sebaliknya. Kalau tidak mau ikut jalanmu berarti mengikuti jalan sebaliknya. Jalan siapa sebaliknya? Musuh Allah. Adapun Nabi Habibullah, kalau tidak mau ikut kekasih Allah berarti ikut musuh Allah. Nah, musuh Allah ditaruh di mana? Di surga. Orang yang makhluk yang menentang Allah ditaruh di mana? Di surga lah. Allah siapkan neraka wal'iyadzubillah untuk menyiksa mereka. Jadi ikhwan dimulakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempurnaan keyakinan kepada Nabi. InsyaAllah kita tidak ingin mencari panutan selain Nabi, meskipun masih kadang kita tersesat, ya, salah di dalam memahaminya, kadang terbawa karena mereka kaum Yahudi dan Nasrani tidak bakal ridho kalau kita mengikut Nabi. Tidak bakal ridho. Kalian jadi penganut Nabi 100%, ini semua umat Nabi, dia gak bakal ridho, mereka gak bakal ridho. Tahu dari mana Ustaz Habib? Tahu dari mana? Allah yang menyatakan. Allah menyatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakalan ridha kaum Yahudi, kaum Nasrani sampai kalian, umat Nabi, kalian yang beriman kepada Allah dan Rasulnya secara khusus, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut perjalanan mereka. Andai kata mereka masuk ke lubang biawak saja diikuti. Ya kita kan kadang kita ini ikut, minta maaf, kadang baik kita ataupun keluarga kita, saudara kita, kadang ikut mereka orang-orang Yahud Nasrani yang tidak tahu. Tahu-tahu ikut masuk ke dalam rel mereka. Karena apa? Berarti kurang tahunya kita, memang tidak mau lebih menggali mendalam mengenal siapa sosok panutannya.